Bagaimana Ibu dan Bapak kegiatan layanan dasar di kelasnya? Lancarkah? Alhamdulillah di kelas 1C lancar, Pak. Kelas 1B juga aman, Pak. Wah, bagus banget kalau begitu. Kayaknya di kelas saya saja nih yang sepertinya perlu tindak lanjut secara cepat. Loh, emang kenapa, Pak? Betul, anak-anak menjadi lebih paham tentang anggota tubuh privat mereka. Tapi kayaknya murid di kelas 1A ini rasa ingin tahunya sangat tinggi, Bu. Mereka jadi saling menggoda satu sama lain. Oh, iya itu wajar sekali, Pak. Apalagi sepertinya ini pertama kali mereka belajar tentang bagian tubuh privat mereka. Pasti mereka menjadi semakin penasaran. Lalu saya harus apa ya, Pak, Bu? Anak-anak nggak boleh dibiarkan menggoda satu sama lain seperti ini. Nah, Pak, anak-anak ini saling menggoda bisa jadi karena rasa penasarannya tidak terfasilitasi. Mereka sepertinya belum mendapatkan gambaran lengkap tentang materi pendidikan seksual yang Bapak sampaikan di kelas. Bapak sudah memberikan kesempatan bagi murid untuk bertanya belum? Itu dia, Bu. Kemarin saya ragu untuk memberi pertanyaan pada murid. Karena saya juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan murid. Oh, ya saya paham. Karena materi yang kita sampaikan juga cukup tabu di masyarakat ya, Pak. Justru kita sebagai pendidik harus melawan tabu tersebut. Asal jawaban kita sesuai dengan tahap perkembangan usia anak-anak di kelas 1 SD. Misalnya, dengan menyebutkan organ reproduksi manusia apa adanya, tidak menggunakan istilah lain untuk memperhalus nama sebenarnya. Saya setuju sekali dengan Pak Arif. Memang untuk kita rasanya aneh ya, Pak, karena dulu kita tidak dibiasakan seperti ini. Namun, kalau kita tidak menggugurkan tabu ini, justru kita bisa melanggengkan kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di sekolah-sekolah, Pak. Wah, serem juga ya, Bu. Bener sih, kalau murid paham betul dan tahu bagaimana cara menjaga bagian tubuh privatnya dan bagaimana menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual. Ya, berarti saya harus membuat kegiatan lanjutan nih. Pak Johan bisa menayangkan video edukasi tentang menjaga diri kepada murid loh, judulnya Klub Rumah Pohon Menjaga Diri. Ada di kanal YouTube Cerdas Berkarakter milik Kemendikbudristek juga, Pak. Wah, terima kasih idenya Bu Ira. Kalau kelas 1B dan 1C sendiri, bagaimana hasil refleksi layanan dasar di kelas? Setelah kegiatan, salah satu murid saya ada yang menghampiri saya, Bu, Pak. Ia bercerita, saat pulang sekolah seminggu yang lalu, ada orang tak dikenal yang menunjukkan alat kelaminnya secara tiba-tiba. Ia bilang ia jadi suka teringat dengan kejadian itu dan buat dirinya cemas. Wah, untung kita melakukan layanan dasar ini ya, Pak. Kalau enggak, mungkin anak tersebut tidak akan bercerita kepada siapa-siapa. Apa orang tuanya sudah diberitahu, Pak? Belum, Bu Ira. Sepertinya saat ini saya akan merencanakan layanan responsif terlebih dahulu. Saya akan memberikan ruang yang aman untuk bercerita. Baru nanti saya akan meminta izin untuk memberitahu masalah ini kepada orang tuanya. Saya setuju sekali. Kita harus menjaga kerahasiaan masalah murid dan harus meminta izin jika perlu membagikan masalahnya kepada pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Dan kita sebagai pendidik harus mempercayai cerita dan berpihak kepada korban dengan terus mendampingi dan memberikan dukungan sosial dan emosional kepada korban. Kalau tidak, korban jadi enggan untuk bercerita lagi nanti. Dan kalau memang kecemasan murid Bapak ini meningkat menjadi lebih serius, sepertinya Bapak perlu bekerja sama dengan layanan psikolog gratis ya, Pak, untuk memastikan kejadian ini tidak memperparah keadaan murid Bapak. Ah iya, terima kasih banyak masukannya Bu Ira. Kalau di kelas Bu Ira sendiri bagaimana? Dari hasil refleksi saya bersama anak-anak, syukurlah sepertinya mereka sudah benar-benar paham bagian tubuh privat mereka dan bagaimana cara menjaga diri. Namun, saya akan tetap melakukan pemantauan secara rutin untuk melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan kembali. Mungkin saja di kemudian hari kelas saya membutuhkan sesi layanan dasar lanjutan seperti di kelas 1A. Atau jangan-jangan ada murid saya yang membutuhkan layanan responsif seperti di kelas 1B. Bagus sekali rencananya, Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak atas diskusinya ya Bu Ira, Pak Arif. Ibu dan Bapak, dari cuplikan ini terlihat bahwa refleksi dan evaluasi merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan tindak lanjut yang tepat dari kegiatan layanan dasar yang sudah dilakukan. Guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan layanan dasar berkumpul dan berdiskusi mengenai hasil refleksi layanan dasar di kelasnya masing-masing.
Dan ternyata setelah melakukan evaluasi, terkadang diperlukan kegiatan atau program lanjutan sebagai respons dari kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, jangan lewatkan proses ini ya.